Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Kasih itu sabar, murah hati. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-11 mengatakan, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada seorang pendeta yang sedang tampak duduk lesu di belakang rumah. Tatapan matanya kosong dan pikirannya pun menerawang. Sebab siang tadi, seusai kebaktian, beberapa majelis datang kepadanya dan berkata dengan nada yang keras, jika Pak Pendeta mengizinkan orang yang ketahuan berzina tetap beribadah di sini, maka Pak Pendeta boleh memilih kami semua yang keluar dari gereja ini atau Pak Pendeta yang angkat kaki. Maka Pak Pendeta sangat sedih karena dia tidak ingin kehilangan keduanya. Dia mengasihi semua orang sebagaimana Tuhan mengasihi kita semua, baik perempuan yang berzina maupun para majelisnya. Ia tahu bahwa Tuhan membenci dosa, tetapi ia juga yakin bahwa Tuhan mengasihi dan mau mengampuni orang yang jatuh ke dalam dosa jika ia menyadari dosanya, mengakui dan kemudian bertobat untuk meninggalkannya. Masih ada kerinduan yang besar di dalam hati pendeta itu untuk dapat membimbing jemaatnya yang jatuh dalam dosa sehingga kemudian bisa bangkit lagi dan memulai sebuah kehidupan yang baru, bukan malah menolaknya. Ketika pendeta mencoba dengan sabar, dengan kasih menjelaskan kepada majelisnya bahwa mereka harus memberikan kesempatan kepada seseorang yang berdosa untuk datang kepada Tuhan dan bertobat, sebagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Justru majelisnya malah berkata, ini adalah tempat kudus, karena ini rumah Tuhan, tidak boleh dicemari oleh pendosa seperti itu. Maka hancurlah hati pendeta mendengar perkataan majelis itu. Bukankah selama ini ia sudah mengajarkan kepada jemaat untuk saling mengasihi, saling menerima, dan saling membangun di dalam kasih? Bahkan di dalam khotbah-khotbahnya pun pendeta selalu mengajarkan bahwa orang percaya dibenarkan karena anugerah Tuhan dan bukan karena kelayakan mereka. Berbicara mengenai kelayakan seseorang, sebenarnya tidak seorang pun kita yang layak, termasuk orang-orang yang menganggap dirinya layak. Bukankah semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan? Rumah Tuhan adalah tempat di mana orang-orang berdosa mendapatkan anugerah, pengampunan, serta penerimaan yang dapat kemudian mengubahkan seseorang. Kebiasaan menghakimi merupakan salah satu kelemahan kita manusia. Kita seringkali dengan begitu mudahnya menghakimi seseorang dan kemudian bahkan mengucilkan dia ketika orang tersebut jatuh dalam dosa dan tidak memiliki kasih serta kepedulian untuk kemudian membuatnya sadar dan bertobat dari dosa-dosanya. Tidak sedikit orang yang hanya bisa mendorong dan bukan hanya merangkul mereka yang jatuh dalam dosa. Tidaklah heran mengapa banyak orang jahat semakin jahat, tidak lain karena mereka tidak mendapat topangan dan penerimaan dari saudara seiman. Sebaliknya, yang mereka terima hanyalah cercaan, hinaan, penolakan, bahkan penghakiman yang kemudian mengucilkan mereka semuanya. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita kembali pada kisah di dalam Yohanes pasal 8 ini, di mana orang Farisi dan para ahli Taurat membawa kepada Yesus seorang perempuan berdosa. Apa yang Yesus katakan kepada mereka begitu menusuk dan membuat mereka kemudian sadar dan undur tanpa banyak bicara.
Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Jangan lagi menghakimi, melainkan rangkul dan nasihatilah orang yang jatuh ke dalam dosa dengan kasih, sehingga dia akan menyadari dosanya, mengakui dan kembali kepada Tuhan, sehingga terjadi sebuah pertobatan yang membawa pada pemulihan dalam kehidupan orang yang telah jatuh di dalam dosa. Malam hari ini saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, belajarlah untuk hidup di dalam kasih sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Sebab kasih itu sabar dan murah hati. Itu artinya dengan kesabaran kita mau belajar juga menerima orang lain dalam kelemahan mereka, dalam keterbatasan mereka. Bukan menolak mereka, bukan menghakimi mereka, bukan menghina mereka, apalagi mengucilkan mereka. Tetapi dengan kasih yang sabar itu membuat kita dapat menerima mereka semuanya, sekalipun penuh kekurangan dan keterbatasan. Bahkan pada waktu mereka juga jatuh dan terpuruk. Disitulah seharusnya dalam kasih yang sabar itu kita menyatakan kebaikan kepada semua orang, terutama bagi mereka yang membutuhkan, sehingga orang yang jatuh tidak akan tergeletak, tetapi dapat bangkit kembali dari kejatuhan mereka dan dapat memulai sebuah kehidupan yang baru, yang baik di dalam Tuhan. Kasih itu juga murah hati, sehingga kita mau bermurah hati sebagaimana Tuhan telah menyatakan kemurahan hatinya bagi kita semua. Kita yang orang tidak layak tapi telah dilayakkan, maka demikian pula dengan kemurahan hati kita dapat menerima orang lain sebagaimana Tuhan telah menerima kehidupan setiap kita. Sehingga dengan cara demikian kita tidak berdiri dalam posisi sebagai orang yang menghakimi, orang yang menolak, orang yang merasa diri lebih suci, lebih kudus, lebih baik daripada orang lain, ataupun lebih benar dan lebih layak. Tapi kita memposisikan diri kita sebagai orang yang telah menerima anugerah Tuhan, sehingga kita belajar mengasihi sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita, untuk kemudian mau bermurah hati kepada orang lain. Karena Tuhan terlebih dulu menyatakan kemurahan hatinya bagi setiap kita. Kita juga mau menyatakan kasih itu dengan sabar, sebagaimana Tuhan juga sabar dengan kehidupan kita semua, yang terkadang kita jatuh bangun dalam dosa, dalam pergumulan dan lain sebagainya. Sehingga dengan jalan demikian membuat kita dapat hidup di dalam kasih, sehingga dengan kasih yang tulus itu akan membuat orang yang berdosa dapat bertobat, berbalik, meninggalkan dosanya dan datang kepada Tuhan. Malam hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kalaupun dalam kehidupan kita melihat mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang jatuh dalam dosa, orang yang jauh dari Tuhan, maka yang harus kita lakukan, kita menyatakan kasih yang sabar dan murah hati, sehingga dengan cara demikianlah membuat orang berdosa, orang yang jahat, orang yang tidak benar dapat sadar akan dosanya, dan kemudian dia berbalik meninggalkan dosanya dan datang kepada Tuhan. Dengan cara demikianlah maka membuat orang berdosa dapat mengalami sebuah pertobatan yang mengubahkan, yang memulihkan. Mari belajar hidup dalam kasih dengan menyatakan kasih itu kepada sesama kita. Bukan menghakimi mereka, bukan menolak mereka, tetapi kasih itu dapat mengampuni, kasih itu dapat menerima, dan kasih itu dapat memberi. Dengan cara demikianlah Tuhan menyatakan anugerahnya yang besar dalam kehidupan kita semuanya, sehingga orang lain pun dapat mengalami kasih Tuhan melalui kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Kami telah mendengar firman-Mu yang sangat berharga, mengingatkan lagi buat setiap kami untuk kami belajar hidup terus di dalam kasih, kasih yang tulus, kasih yang mau sabar tetapi juga murah hati. Ampuni setiap kami Tuhan kalau selama ini dalam kebiasaan kami lebih cenderung ataupun suka menghakimi, menolak, bahkan merasa diri lebih baik, lebih layak, lebih suci dan benar dibandingkan orang lain. Tetapi malam hari ini kami menyadari akan keberadaan diri kami, bahwa kami pun adalah orang yang telah dilayakkan dalam kasih anugerah-Mu Tuhan.
Untuk itu kami belajar sebagaimana Tuhan telah mengasihi, menerima dan mengampuni kami. Kami pun belajar untuk mengasihi, mengampuni dan menerima orang yang lain di dalam kehidupan kami, sekalipun dalam keterbatasan dan kekurangan mereka. Sehingga dengan jalan demikian membawa orang dapat datang kepada Tuhan yang hidup. Malam hari ini kami menyerahkan lagi kehidupan kami semua dalam tangan Tuhan. Kalau sebentar kami akan tidur dan beristirahat, Tuhan menyatakan kasih dan anugerah-Mu sehingga kami dapat beristirahat di dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih yang tulus membuat orang bertobat. Daripada penolakan dan kebiasaan yang menghakimi, justru membuat orang makin jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, hiduplah dalam kasih, sebab kasih itu sabar dan murah hati, dan di dalam kasih kita mau belajar mengampuni, menerima, bahkan mengasihi orang yang lain sebagaimana Tuhan telah mengampuni, menerima, dan mengasihi kita semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.